Bagaimana? Kalau Tuhan datang hari ini, Anda siap? Amin, puji Tuhan. Tapi karena Tuhan belum datang, kita belum nampak mukanya, tidak bisa tidak, kita harus bersatu hati dan bersemangat. Amin. Di mana lagunya? Iya. Kita harus bersatu hati dan bersemangat karena Tuhan belum datang. Ya. Kalau sudah datang, oke. Berhenti semuanya. Kita naik ke angkasa, menyongsong Tuhan di sana. Ya. Hari termulia, terindah. Tapi masih belum datang, kita harus berjuang lagi di dunia ini. Lagu nomor 481. Ya. 481. Bersatu hati dan bersemangat. Kalau semangat orang Kristen Alkitabiah tidak melampaui semangat iblis untuk menghancurkan kekristenan, kita sudah tahu siapa pemenang akhirnya. Betul nggak? Ya. Oleh sebab itu, dia semangat, kita juga harus semangat. Jangan sampai dikalahkan. Hari ini saya mau ajak jemaat membaca Roma pasal 10. Roma pasal 10 dari ayat 13 sampai 15. Dari ayat 13 sampai 15. Kita baca bersama-sama. Habis ini minta Pak Guru Injil Hasan Karman berdoa untuk firman Tuhan. Kita baca dulu. 1, 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Silakan. Atas pedoman firman-Mu yang Kau wariskan kepada kami yang hidup pada generasi sebelum kami dan sampai kepada generasi kami. Memang kami membaca, belajar firman Tuhan. Tetapi kalau hanya membaca untuk diri kami sendiri, tidak kami beritakan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar, itu adalah pekerjaan yang hanya separuh jalan, bahkan tidak sampai separuhnya. Engkau perintahkan kami untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Baiklah kami yang menyimaknya, paham, selain menerapkannya dalam hidup kami pribadi, kami juga membagikannya kepada orang-orang yang belum paham dan belum mendengarkannya. Kami akan belajar firman-Mu, Bapa. Berilah hikmat, Roh Kudus menolong kami untuk memahami dan melaksanakan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sudah baca di dalam ayat yang pasal 10 ayat 13 tadi, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Banyak orang bertanya kepada saya, waktu gedung mau roboh saja di Turki, mereka berseru-seru, wakbar, wakbar katanya gitu loh. Jadi berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini bagaimana ini, Pak? Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berseru kepada nama Tuhan di sini, kita tidak mengambil kebenaran hanya secuil ayat, tetapi kita melihat ayat secara keseluruhan, seluruh Alkitab. Apa maksudnya di sini berseru kepada nama Tuhan? Berseru kepada nama Tuhan. Waktu zaman Tuhan Yesus masih ada di bumi, dia
banyak melayani, berjalan Galilea, Yerusalem, bolak-balik, bertemu dengan banyak orang. Ada janda yang hanya berseru-seru, Yesus, anak Daud. Tuhan Yesus langsung berkata, ya, iman sudah menyelamatkan. Dan Yohanes mengutus muridnya pergi ke Tuhan Yesus. Dia sudah dipenjara. Dia mengutus Tuhan Yesus, mengutus murid-muridnya bertemu dengan Tuhan Yesus hanya dengan pertanyaan, apakah engkau yang akan datang itu, atau kami harus menunggu orang lain? Apakah engkau? Yesus menjawab murid-murid Yohanes simple. Dia bilang, kasih tahu Yohanes, orang buta sudah melihat, orang timpang sudah berjalan, orang tulis sudah mendengar, dan Injil sudah diberitakan kepada orang miskin. Nah, murid-murid Yohanes pulang dan kasih tahu Yohanes. Yohanes yang sangat menguasai kitab Perjanjian Lama langsung pasti sudah tahu bahwa itu penggenapan Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memanggil nama Tuhan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Apa maksudnya? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Di Perjanjian Lama sebenarnya sudah ada janji Allah kepada Adam dan Hawa, sebenarnya terus diteruskan sampai kepada Nuh, akhirnya sampai kepada Abraham. Oleh sebab itu di dalam Galatia dikatakan Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Coba kita lihat ya. Di Galatia, Saudara. Di Galatia pasal yang ketiga, Galatia pasal yang ketiga katanya ya. Ayat 7 dan 8 berkata, "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati." Jadi katanya bahwa ya Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Orang-orang bukan Yahudi itu kita, ya. Kita dibenarkan bukan karena menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat diberikan kepada orang Yahudi. Jadi kita dibenarkan karena iman. Ya, kita dibenarkan, orang-orang bukan Yahudi yang dibenarkan di dalam iman. Katanya, Injil sudah dikasih tahu ya, melalui Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi dapat berkat. Apa maksudnya? Apakah kita semuanya dapat dinar, dapat itu uang Yahudi? Tidak. Jadi apa maksudnya? Dari keturunanmu, keselamatan akan diperoleh oleh bangsa-bangsa yang non-Yahudi sekalipun ketika Injil diberitakan kemana-mana. Nah, itulah berkat Abraham sebenarnya yang diberikan kepada kita. Jadi melalui Abraham, melalui keturunannya, kita mendapat berkat. Berkat apa? Berkat rohani di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi di Perjanjian Lama sudah ada berita Injil. Dan orang-orang Perjanjian Lama diajar sedemikian rupa yang beriman untuk menantikan dia yang diurapi. Dia yang diurapi artinya dia yang memangku jabatan imam, nabi, dan raja. Tiga jabatan ini. Tiga jabatan inilah yang diurapi. Jadi dia yang diurapi makanya disebut Mesias. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Makanya saya sangat menentang ada kelompok Kristen yang ngawur gitu, yang berkata, wah dia itu orang yang diurapi, wah dia itu orang yang diurapi. Mereka tidak tahu bahwa jabatan atau panggilan orang yang diurapi itu adalah Mesias. Nah, coba ya, mungkin mereka akan kaget bahwa dia adalah Mesias yang akan khotbah. Ini kan kacau sekali. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi gini, orang perjanjian lama sudah diajarkan untuk menantikan Mesias. Mesias akan datang. Bagi yang percaya menanti sedemikian rupa, menantikan dengan iman.
bahwa Mesias akan datang, dialah yang menyelesaikan dosa manusia. Dosa manusia tidak bisa diselesaikan oleh apapun dan oleh siapapun. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain dari nama Yesus. Tidak ada. Jalan satu-satunya keselamatan hanya Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, dari Adam sampai manusia yang terakhir, satu saja jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi orang perjanjian lama, mereka yang percaya, mereka orang-orang yang diajar oleh orang tuanya, maupun pengajaran yang tersedia di perjanjian lama, telah diajar bahwa mereka menantikan dia. Jadi percaya kepada Mesias, bahwa Mesias akan datang, dan Mesias akan menyelesaikan dosa mereka. Ini indah. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya nama Yesus bukan sembarangan nama. Nama Yesus itu sebenarnya adalah gabungan dari dua kata, yaitu Yehoshua sama Yasa. Ini menjadi Yehoshua namanya, ya. Jadi nama itu mengandung arti ya Jehovah Yasa, jadi Jehovah menyelamatkan. Jadi Tuhan Yesus itu adalah proyek Allah atau program Allah untuk menyelamatkan dunia. Jadi Jehovah yang datang menyelamatkan. Itu nama. Jadi ini bukan sembarangan nama. Nama keselamatan yang Allah sediakan. Nama keselamatan yang Anda sediakan. Jadi bukan menyeru sembarangan nama gitu. Nah, oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang kelihatannya sepertinya kok gampang sekali mereka hanya bilang, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Langsung imannya sudah menyelamatkannya. Mengapa begitu gampang? Sebenarnya, karena orang-orang Yahudi, mereka sudah memiliki pengajaran yang mengarahkan mereka kepada pengharapan akan kedatangan Juru Selamat. Jadi pengajarannya, sehingga mereka yang sedang menantikan amat sangat kedatangan Juru Selamat, ketika mereka melihat Yesus dan ketika mereka meyakini inilah Juru Selamat yang dari Allah, inilah Mesias, dialah Mesias yang sesungguhnya, dan berkata, Yesus anak Daud. Beda kalau serunya, Yesus anak Yusuf gitu ya kan. Yesus anak Yusuf ya manusia, tapi dia berseru Yesus anak Daud ya. Nah, kenapa anak Daud? Karena di perjanjian lama, coba dibuka 2 Samuel ya. 2 Samuel, di situ ada di situ dia ada dikatakan bahwa coba saya lihat ya, di 2 Samuel di situ di ayat yang di pasal 7. 2 Samuel pasal 7 ya. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. 2 Samuel pasal 7 ayat 16, di situ ada dikatakan ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, dan tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, ini ayat yang menyatakan bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Ya, jadi tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Kakak tatamu ya, jadi dia bilang apa? Kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya, sampai nanti kerajaan 1000 tahun. Jadi dari keturunan Daud. Maka itu, berarti orang yang berseru kepada nama Tuhan, Yesus, Yesus, anak Daud, dia paham akan ayat ini. Dia tahu bahwa Yesus, sang juru selamat, itu harus keturunan Daud. Berarti dia bukan sembarangan berseru. Sudah. Dia paham itu. Oleh sebab itulah maka Tuhan Yesus berkata, imanmu sudah menyelamatkan. Imannya sudah menyelamatkan. Karena dia sudah berseru kepada nama yang benar. Nama sang juru selamat. Dia mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan, yang akan datang itu. Karena orang perjanjian lama semuanya diselamatkan melalui iman kepada juru selamat yang akan datang. Mengapa penjahat di samping Tuhan Yesus tidak ikut seminar, tidak ikut blog kelas,
Tapi ketika dia tergantung, sekarat, hampir mau mati, dia hanya berkata apa? Ya, jikalau engkau datang nanti, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus langsung berkata, ya, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Mengapa? Sesederhana itu? Iya, karena dia percaya yang tergantung di sebelahnya itu, ya, dia bukan manusia biasa. Dia adalah juru selamat yang dijanjikan. Yaitu juru selamat yang dijanjikan. Jadi begini, orang perjanjian lama bertobat dan percaya kepada juru selamat yang dijanjikan, yang akan datang, yang belum datang. Sedangkan kita adalah orang perjanjian baru, hari ini kita percaya kepada juru selamat yang sudah datang, yang sudah tersalib bagi kita di atas kayu. Jadi mereka percaya juru selamat yang akan datang, kita percaya juru selamat yang sudah datang. Itu beda kita dengan Abraham, beda waktu. Dia percaya juru selamat yang akan datang, kita percaya juru selamat yang sudah datang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup, apalagi sekarang di akhir zaman ini, kita hidup di mana kekristenan sudah lebih dari 40.000 denominasi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka penyesatan sudah sedemikian rupa. Penyesatan sudah sedemikian rupa, dan akhirnya Yesus juga sudah beraneka ragam. Beraneka ragam. Nah, ternyata belum sampai sekarang ini. Barusan zaman Paulus sudah ada Yesus yang lain. Coba baca di 2 Korintus, saudara. 2 Korintus, ya. Di 2 Korintus pasal 11, 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang keempat. 2 Korintus pasal 11, ayat yang keempat. Di situ berkata, sebab kamu sabar saja. Ya. Kok kamu, sebenarnya kalau bahasa sehari-hariannya, kok kamu sabar saja? Gitu ya. Ketika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Ya. Memberitakan Yesus yang lain. Kenapa kamu sabar saja? Kok kamu lembut-lembut saja? Kok kamu ya tidak merasa apa-apa? Maksud Rasul Paulus, ya toh? Ketika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang lain. Nah, ternyata baru di zaman Rasul Paulus, belum sampai sekarang loh, sudah ada Yesus yang lain. Nah, saya seringkali ya sedikit lucu mempostkan ada foto Tuhan Yesus yang aneka ragam itu, sampai berpuluh-puluh macam wajah itu, ya toh. Ada yang wajah negro gitu, ya toh. Ada rambut pendek, ya. Ada yang kurus segala macam. Tanya orang, Yesus kamu yang mana? Yesus kamu yang mana? Dan ya aneh-aneh ya reaksi yang kita dapatkan. Ya. Ada yang marah, ada yang tersadarkan ya, bahwa sebenarnya lukisan Yesus itu bukan Yesus. Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak berambut gondrong gitu ya. Kalau sesuai dengan Alkitab, Yesus mustahil berambut gondrong. Karena di dalam surat Korintus dikatakan, ya laki-laki yang berambut panjang itu kehinaan. Ya. Jadi kalau Yesus tidak mungkin rambut panjang. Dan yang foto itu sembarangan lukis punya, sembarangan lukis. Saya berkata bahwa adalah suatu kesalahan yang sangat besar mengajarkan kepada anak-anak bahwa itu Yesus. Gitu. Salah besar ya. Saya tidak tahu bagaimana kalian, ya. Saya saja dari kecil sudah diajar itu Yesus gitu, ya. Kadang-kadang saya mau hilangkan dari kepala saya susah sekali. Gitu. Gimana menurut kalian? Hah? Betul nggak? Ya. Kalau lagi berdoa kita mau hilangkan itu, kok bagaimana? Kamu berdoa kepada orang rambut gondrong? Ya nggak. Jadi karena dari kecil sudah ini Yesus dari kita umur masih sangat kecil sudah Yesus sampai sudah besar Yesus. Setelah dewasa sekarang itu bukan Yesus, tapi dia sudah hilang itu dari kepala kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, coba bayangkan, itu Yesus. Katanya, Yesus yang mana? Yesus yang lain, bukan Yesus yang Alkitab.
tapi Yesus yang lain. Nah, sekarang jadi begitu banyak, begitu ramai tentang Yesus sekarang ini. Nah, Yesus mana yang menyelamatkan? Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita mengadakan acara seminar. Kita mengadakan acara seminar untuk membahas. Ya, karena apa? Karena kesesatan sudah sedemikian rupa. Karena penyesatan marak. Jadi kalau pada waktu zaman Rasul Paulus, waktu zaman Tuhan Yesus, ya loh, mereka cukup berkata Yesus orang Nazaret. Sudah dia itu. Yesus orang Nazaret. Nah sekarang tidak cukup dengan Yesus orang Nazaret. Yesus orang Yahudi. Yesus anak Daud. Ada banyak identifikasi yang mesti kita pahami supaya tahu bahwa kita beriman kepada Yesus yang benar. Kita percaya kepada Yesus yang benar. Nah, kembali kepada nas kita, yaitu barang siapa yang berseru kepada nama Allah akan diselamatkan, katanya ya. Di sini, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dalam pengertian, ya, bukan seru-seru. Karena apa? Ini ada orang yang bertanya kepada saya di grup-grup WhatsApp, berseru kepada nama Tuhan di sini akan diselamatkan. Tetapi di Matius pasal 7 di ayat 21 sampai 23, orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, justru diapain katanya? Diinyakan. Ya. Kenapa pula diinyakannya? Di situ orangnya diinyakan, di sini berseru kepada nama Tuhan. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, itu menandakan apa? Berseru-seru kepada nama Tuhan, namun dengan identifikasi yang salah, dengan iman yang salah, ternyata dienyakan. Namun berseru-seru, ternyata. Berarti yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 10 ini, berseru kepada nama Tuhan, itu adalah dengan segala breakdown-nya yang benar gitu. Ya, dengan segala kenapa muncul lagi satu pengajaran yang baru di Hong Kong, di mana Yesus sudah datang kembali, reinkarnasi lagi jadi wanita. Ngawur. Nah, jadi macam-macam sekarang ini ya toh. Ini aneh-aneh. Nah, di Indonesia ini kepo ya, luar biasa. Ya, satu daerah bikin patung Yesus, yang satunya tidak mau kalah. Lomba-lomba siapa punya paling tinggi lagi. Ya enggak? Yang lomba-lomba siapa punya paling tinggi. Kalau enggak salah, yang pertama kali bikin itu di Manado. Ya. Di Manado, waktu itu saya pergi ke Manado, saya diajak Pak Surinto lihat Yesus katanya. Lihat Yesus, saya bilang, lihat Yesus bagaimana gitu. Lalu saya dibawa ke situ, lihat Yesus yang di Manado itu kayak terbang gitu. Kayak melayang-layang gitu ya. Yesus di Manado. Nah itu. Nah, ya daerah lain nggak mau kalah, gitu. Atau Papua bikin, gitu. NTT bikin, gitu. Yang paling tinggi di mana? Pak Soeharto itu tempatnya. Yang paling tinggi Toraja, ya, karena dibikin di atas gunung sih, gitu. Jadi paling tinggi punya Toraja, gitu. Ya. Yang Tarutung sebenarnya nggak mau kalah Tarutung. Ya. Tarutung yang lumayan tinggi juga. Cuman waktu saya pergi sama Pak Purba itu ya, siapa lagi sama Pak Purba kami pergi sana itu ya, ternyata separuh jadi gitu. Cuman kerangkanya saja. Saya tanya, loh kenapa nggak jadi-jadi dia? Dananya dikorupsi. Nah, bikin saya kaget juga. Oh kok begitu? Nah saudara yang saya kasih dalam ini, saya bilang orang Indonesia ini kepo. Jadi satu tempat bikin patung Yesus semua ya. Nah ini apakah itu Yesus yang engkau serukan gitu, yang akan membawa keselamatan? Saya bilang bukan. Itu bukan Yesus saya. Nah, banyak orang terkaget-kaget ya. Kok bukan Yesusnya Pak Suhento? Jadi Yesusnya enggak mana? Kasih lihat mukanya. Walah, saya bilang kalau Yesus saya kasih lihat mukanya, nah mana bisa, mana ada acara macam begitu punya. Tidak mungkin. Yesus saya sesuai dengan Alkitab. Tidak tahu mukanya seperti apa. Dan jangan menjadikan muka sembarangan orang sebagai muka Yesus.
Terlebih lagi kamu mengajarkan kepada anak-anak bahwa itu Yesus dan menyesatkan mereka sampai sudah tua, susah dihilangkan. Karena sudah terlanjur meresap ke dalam bahwa itu muka Yesus gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, ya. Nah, itulah sebabnya tak henti-hentinya kita memberitakan Yesus yang benar. Karena apa? Ayat yang berikutnya, bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Dan bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar, katanya. Tidak mendengar. Nah, itulah sebabnya maka kita ya tak bosan-bosan, tak henti-hentinya dan tak lelah-lelahnya kita mau mengajarkan Yesus yang benar. Kita mau mengajarkan Yesus yang benar supaya orang berseru kepada nama Yesus yang benar gitu. Kita mau supaya orang beriman, ya hatinya tertuju kepada Yesus yang benar gitu. Jangan sampai hanya berseru-seru kepada nama Yesus yang di Matius pasal 7 itu dan kemudian ternyata didapatkan dienyakan. Nah, ini tragis sekali saudara, tragis sekali ya. Bertahun-tahun dalam hidup ini, ya, bertahun-tahun ya, hidup dan begitu giat. Ya, ada yang sampai doa puasa terus. Ya. Saya ingat dulu waktu saya muda, ya, saya kan begitu semangat di karismatik. Saya pernah puasa, rencana mau 3 hari, ya. Tapi 2 hari sudah kunang-kunang, saudara. Itu, wah hari kedua itu sudah kunang-kunang gitu ya. Kamu bisa bayangkan itu. Waktu itu saya kurus sekali itu. Tanya mereka yang kenal saya itu, Bu Ros bilang, saya kurus, sekarang mau balik kurus lagi kayak dulu gitu ya. Itu sudah kurus, tidak ada itu apa tabungan lemak gitu kan. Sudah kurus gitu, mau coba puasa 3 hari gitu. 1,5 hari ampun, makan deh gitu. Nah, saudara yang saya kasih dalam kalau orang sudah jerih lelahnya habis-habisan, semangatnya ampun-ampunan sampai begitu hebat ya toh, dan segala macam pengorbanan, kau ternyata berseru kepada Yesus yang salah, nama Tuhan yang salah. Anda bisa bayangkan betapa tragisnya sebenarnya, betapa ruginya. Nah, itulah sebabnya ya tak henti-hentinya, ya tak capek-capeknya kita. Kemarin sudah seminar 1 hari. Kita sudah tunjukkan jalan yang benar supaya pada saat rapture ya, kalau hari ini juga rapture terjadi pengangkatan, kita adalah orang yang terangkat. Amin. Nah, jadi kita sekarang mau beritakan. Kita beritakan. Karena apa? Karena ayat Alkitab sudah sangat jelas kasih tahu kita bahwa orang percaya apa yang dia dengar. Tidak semua yang dia dengar. Tetapi kalau mau mempercayai sesuatu, dia harus dengar. Di sini dibilang gitu. Ya, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana bisa berseru kepada nama Tuhan yang benar? Ya, kalau tidak percaya, berarti percaya. Dan bagaimana bisa percaya kepada nama Tuhan yang benar? Bisa percaya kepada kebenaran? Bagaimana bisa benar di dalam iman? Bagaimana mereka bisa percaya kepada dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tidak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini kasih tahu kita bahwa perlu mendengar. Diperlukan mendengar. Ya. Setelah ratusan kali saya seminar, saya dapatkan kalau orang mau menyediakan waktu untuk mendengarkan penjelasan, kalau dia ada rendah hati mau menyediakan waktu, ya, mau mendengarkan penjelasan, dia bisa beriman dengan benar. Bisa beriman dengan benar. Biasanya tidak ada kesediaan untuk mendengar. Ini yang repot. Ya. Tidak ada waktu untuk mendengar. Tidak ada waktu. Tidak ada perhatian. Jadi tidak mendengar. Akhirnya bisa kacau. Akhirnya bisa sembarangan beriman. Sembarangan beriman dan akhirnya begitu giat tetapi di dalam iman yang salah. Nah, ini yang kacau. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan jika mereka tidak percaya kepada Dia, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jika tidak mendengar tentang Dia, bagaimana bisa percaya? Nah, oleh sebab itulah
Apapun yang terjadi, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan. Pertama, kita memberitakan Injil supaya didengar dan bisa diselamatkan. Padahal ya, di dalam Alkitab ada dikasih tahu bahwa semakin akhir zaman, semakin sulit memberitakan. Bukan hanya mungkin ada larangan dan sebagainya, juga di Alkitab ada dinubuatkan bahwa ada pengejek. Coba kita baca di 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Di sini dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi pengejek-pengejek ini ya. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini zamannya pengejek dapat ruangan di medsos. Ya kita lihat, waduh, ya kadang-kadang kalau sudah ejekannya sudah terlalu kasar, ya, saya left dari grup itu. Terus ada yang japri saya, Pak Suhento kok left? Oh saya bilang, saya ikutin nasihat Mazmur pasal 1, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi saya left saja, saya bilang gitu. Betul nggak? Saya ikutin nasihat Mazmur pasal 1, ya. Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri dalam kumpulan orang berdosa. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Begitu. Nah, hari ini ya. Wah, kita kalau di Facebook itu gampang. Saya punya Facebook ya. 1 akun 5.000 penuh. Tambah lagi 1 akun. 1 akun itu. Itu jadi hampir seluruhnya friend saya 7.000 lebih. Dari 5.000 penuh tambah 2.000 lebih. Kalau saya post apa yang tiap hari saya post itu, terus ada yang olok-olok, gitu. Macam-macam olok-olok. Kalau Facebook gampang, dihapus, delete, selesai. Ya enggak, jangan lama-lama. Dia baru olok-olok sudah dihapus gitu. Ya, baru mulai olok-olok dihapus gitu. Ini simple gitu. Ya tapi WhatsApp ini nggak bisa. Gitu. WhatsApp ini nggak bisa, kita nggak bisa hapus orang olok-olok, kita nggak bisa hapus gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi, maka itu ya. Sekarang kita lihat, ternyata Petrus sudah mengingatkan kita, di akhir zaman ini banyak pengejek, banyak orang olok-olok. Berarti apa maksudnya? Saudara nangkep peringatan dari Petrus? Ya, nangkep perintahnya berarti apa? Dalam keadaan apapun kita beritakan Injil, kalau kita mau tetap memberitakan Injil dengan baik, tahan olok-olok, betul nggak? Tahan diejek-ejek, gitu. Tahan, ya. Kadang-kadang bisa ya kita menghindar, ya kita tidak mau terlibat, ya. Kadang-kadang tidak begitu bagus, ya. Dia ejek kita balas ejek, itu tidak bagus, gitu ya. Nah, maka itu kita harus berhati-hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan Alkitab dengan jelas di sini memberitahukan kepada kita bahwa kita harus memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya. Coba kita baca di dalam 2 Timotius ya. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 di sini katanya. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Apa di situ dikatakan? Beritakanlah firman, apa? Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, baik atau tidak baik. Ya. Jadi kadang-kadang ada banyak waktu yang tidak baik. Tetapi karena kita diperintahkan, kita mesti tahan. Kita mesti tahan dan kita tetap memberitakan dengan baik. Dengan lembut. Ini yang penting. Jadi karena apa?
Karena kita ingat lagi apa yang tertulis dalam Roma. Orang tidak mendengar, tidak bisa percaya. Jadi orang ini sama dengan begini, orang baru yang tidak mendengar tentang Yesus tidak bisa percaya. Itu diperlukan orang yang rela, komit untuk pergi memberitakan Injil. Saya kadang-kadang membaca yang This Day in Baptist History yang tiap hari di post itu, ya, itu sangat-sangat tergugah. Ya. Membaca orang rela abad 19 awal 1800 di mana pengobatan masih sangat-sangat primitif. Ya. Mereka tinggalkan negaranya dan pergi ya sampai ke Myanmar di hutan. Sekarang saja itu terpencil, apalagi ya 100-200 tahun yang lalu. Sekarang saja pergi ke sana mesti terpencil. Saya sebenarnya hampir pergi ke Myanmar. Gara-gara COVID nggak jadi. Ya. Hampir beli tiket. Ya. Karena ada adik ipar saya pernah pelayanan di sana. Saya bilang, kamu jago bahasa Myanmar. Saya bilang, saya mau pergi ke Myanmar ini. Ya. Saya bilang, kamu temenin, saya belikan tiket lah. Ya, temenin di sana. Karena sampai di sana dia jago bahasa Myanmar, jadi dia bilang, kenapa saya mau pergi ke Myanmar? Karena di situ banyak gereja baptis. Ya, itu adalah proyek misi baptis pertama Adoniram Judson ya, di sana itu. Jadi di Myanmar itu banyak orang baptis. Nah, Anda bisa bayangkan sekarang saja masih sangat terbelakang. Apalagi tahun 1812 waktu itu. Ya. Bayangkan, rela meninggalkan Amerika yang sudah ada dokter, pengobatan, segala macam. Masuk ke dalam hutan sana tuh. Masuk ke dalam hutan. Hanya tujuannya apa? Supaya mendengar. Karena orang kalau tidak mendengar, dia tidak bisa percaya. Tidak mendengar, tidak percaya. Ketika saya nonton film budaya National Geographic di Tibet, waduh, hati saya sedihnya bukan main. Kenapa? Saya belum pernah baca ada misioneri pergi ke Tibet. Belum pernah. Jadi sekarang orang Tibet bagaimana bisa diselamatkan? Bagaimana bisa percaya Tuhan? Saya belum pernah baca orang ada misioneri pergi ke Tibet di sana. Atau siapa di sini ada yang mau gitu? Pergi ke Tibet di sana, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, itu sudah sangat di ujung sana. Bukan ujung bumi, di atas lagi itu. Jadi paling tinggi di situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kepada ayat Alkitab yang kita baca tadi. Kalau orang tidak mendengar, tidak bisa percaya. Oleh sebab itu diperlukan orang yang pergi memberitakan. Pergi memberitakan. Ya. Oh, puji syukur kepada Tuhan. Ya. Mudah-mudahan sebenarnya ada orang bisa menerjemahkan traktat-traktat penginjilan sampai ke Tibet di sana. Bahasa Tibet. Dan sebenarnya ada banyak sekali suku-suku di dunia ini yang belum pernah mendengar Injil sama sekali. Belum pernah mendengar Injil. Dan sebenarnya betapa kasihannya mereka. Sesuai dengan ayat yang kita baca. Kalau tidak mendengar, tidak mungkin bisa percaya. Kalau tidak percaya, dia tidak berseru kepada nama Tuhan untuk keselamatannya. Tidak bisa. Ya. Oleh sebab itulah diperlukan orang yang memberitakan dengan segenap hati ya, untuk supaya orang-orang bisa mendengar dan bisa diselamatkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu tingkat lebih tinggi ya dari memberitakan Injil adalah mengajarkan kebenaran. Nah, kita berkata begini, sekarang ada banyak orang sudah Kristen. Oke, sudah Kristen. Tetapi sekarang ada banyak Kristennya kacau balau. Kristen kacau balau. Ditanya pasti masuk surga enggak? Enggak pasti. Ditanya percaya Yesus apa, dia tidak jelas, segala macam. Nah, yang macam begini ya. Tadi ya statement paling yang nomor 1, orang tidak mendengar, tidak bisa percaya. Sekarang orang tidak mendengar pengajaran yang benar, dia tidak bisa berpindah iman
dari iman yang salah ke iman yang benar. Betul nggak? Nah, kita semua yang duduk di sini bisa bersaksi. Kita bisa bersaksi. Kalau saya tidak pergi ke Amerika di sana, ya, mendengarkan pengajaran yang benar, ya, mungkin saya puter-puter di Jakarta ini, melayani Tuhan, iya, ya, melayani Tuhan. Tapi mengkhotbahkan apa? Ya, mengkhotbahkan yang kira-kira disukain semua orang, ya, kira-kira menyenangkan semua orang. Itu yang saya sampaikan. Maka Anda di sini semuanya, kalau saya minta bersaksi, semuanya pasti ada kesaksian. Bagaimana Anda mendengar pengajaran yang benar, baru Anda bisa berpindah dari iman yang salah kepada iman yang benar. Betul? Ya, ya. Perlu mendengar. Ya, perlu mendengar. Kalau tidak, Anda akan tetap di dalamnya. Anda akan tetap di dalamnya. Oleh sebab itu, ya, tidak heran, ya, kalau lihat gedung roboh, wow, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia seru begitu gitu. Karena yang dia tahu itu, betul nggak? Dia tahu itu. Ya. Beda lagi yang diajar yang lain lah. Lihat gedung roboh, turun, aduh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, itu kita tahu nih. Memang lah. Lihat gedungnya roboh, Amitabha, Amitabha gitu. Lah, dia tahu itu, gitu. Betul nggak? Dia tahu itu. Nah sekarang, ya, diperlukan apa? Supaya orang dalam kebenaran itu diperlukan apa? Diperlukan pengajaran. Tanpa pengajaran tidak bisa. Diperlukan pengajaran. Itulah yang mendorong kita seminar. Kemarin saya ngomong kepada yang seminar. Grafe sudah seminar ratusan kali. Kasih makan siang gratis. Ada pepatah bahasa Inggris bilang, there is no free lunch. Saya bilang, ada di Grafe. Betul nggak? Ada makan siang gratis di mana? Di Grafe. Di Grafe ada makan siang gratis. Jadi kita bikin seminar. Kita bikin blog kelas, Anda bisa bayangkan 1 minggu, ya. 1 minggu kasih makan gratis 1 minggu, ya loh, semua itu. Apa tujuannya? Untuk apa semua itu kita lakukan dengan begitu susah payah, keluar uang dan lain sebagainya? Untuk apa? Untuk mengenalkan, mengajarkan pengajaran yang benar supaya bisa dipertimbangkan dan tidak pernah memaksa siapapun. Orang baptis tidak pernah maksa orang beriman. Kalau ada agama lain yang tidak setuju, misalnya untuk kristenisasi pakai Indomie, kita bilang kita justru orang yang paling tidak setuju, betul nggak? Mana boleh kamu jadi Kristen gara-gara Indomie? Nggak mau saya. Saya nggak mau. Apalagi gara-gara sembako, minyak goreng, nggak mau. Kita nggak mau orang jadi Kristen macam begitu. Kita mau orang mengerti kebenaran. Nah, kalau kita mau orang mengerti kebenaran, kita mau orang berpindah iman dari yang salah kepada yang benar. Kalau tidak memperkenalkan yang benar, bagaimana bisa? Ya, tidak mungkin bisa. Akhirnya dia akan tetap di dalam iman. Dia lahir di situ. Dia lahir di situ kok. Dia besar di situ kok. Ya, terpeleset aja langsung otomatis keluar dari mulutnya. Ya karena memang itu yang dia tahu gitu. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang kita lakukan. Jadi persis seperti yang Rasul Paulus bilang di sini, ya, bahwa ya, orang kalau tidak mendengar, orang kalau tidak berseru kepada nama Tuhan karena dia tidak percaya. Dia tidak percaya karena dia tidak pernah mendengar. Dia tidak mendengar karena tidak ada yang memberitakan. Kalau gitu, kasihan nggak mereka yang ada di atas Himalaya, yang di hutan di mana-mana, kasihan nggak? Oh, saya bilang saya cuma seorang diri. Wah, kalau saya bisa dipecah-pecah, dibagi-bagi, bisa bagi-bagi kemana-mana. Rasanya gitu ya. Karena apa? Kalau saya lihat film, aduh Tuhan ya,
mereka tidak mengenal kebenaran. Bagaimana mereka bisa kenal? Tidak ada orang yang pergi beritakan kepada mereka kok. Ya sudah, seumur-umur hidup itu yang dia tahu. Itu yang dia sembah seumur-umurnya. Itulah. Dan kita tahu di sini, dan akhirnya sebenarnya di sini, kenapa tidak ada orang pergi memberitakan? Nah, ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kuncinya jadi startnya di mana? Diutus. Itulah sebabnya maka kita mengutus. Grafe ini jemaat yang paling banyak mengutus. Kita mengutus orang. Ada yang mau ke Tibet? Kita utus. Ya, kita utus. Ada yang mau ke India? Belum lagi sampai ke Nepal, Kathmandu. Orang Jawa itu berasal dari Nepal kira-kira. Ini ada orang Jawa yang kira-kira mau balik beritakan Injil ke sana. Nepal. Ya. Itu tempatnya Siddhartha Gautama itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita lihat ya, sekarang ini pemberitaan Injil agak sedikit melemah. Semangatnya hilang. Abad 19 semangat pemberitaan Injil begitu hebat. Ya. Begitu hebat. Dan mereka bukan hidup senang. Kalau kita baca luar biasa. Adoniram Judson sampai beristri 3 kali. Ya, beristri 3 kali. Bukan poligami, kawin 3 gitu ya. Istri pertama, ya, N namanya, mati. Ya, mati. Anaknya mati. Pada waktu dia kuburkan anaknya, ya, siapa lagi misioneri yang sudah gali kubur untuk dirinya sendiri? Kalau salah Adoniram, dia gali kuburnya untuk dirinya sendiri. Dia bilang, udahlah, saya juga mati dah. Sudah sampai segitu saudara yang saya kasih damai. Luar biasa, semangatnya pada waktu itu luar biasa. Sekarang semangat itu melemah. Nah semangat inilah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang kita hari ini mau bangkitkan semangat ini. Maka itu kita kongres saudara. Tanggal 6 sampai tanggal 10 kita kongres. Dan tema kita kali ini bersatu hati dan bersemangat. Karena kalau tanpa semangat, ya, pekerjaan itu terasa berat kalau tidak ada semangat. Tapi kalau ada semangat, pekerjaan yang seberat apapun juga ringan rasanya. Gitu. Ringan. Ya. Nah, inilah ya. Jadi kuncinya di sini adalah pengutusan. Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya. Sebenarnya di bahasa Inggris dan di bahasa aslinya, betapa indahnya telapak kaki mereka yang membawa kabar baik. Jadi yang indah itu telapak kakinya. Gitu. Dulu kalau nggak salah saya ada suruh si Samuel Fuaro, coba buka, saya mau lihat kaki kamu, ya dong. Ya, wah, kakinya jelek. Tapi saya bilang kalau kau pergi memberitakan Injil, ya, ini telapak kaki kamu itu lebih cantik dari muka bintang film, ya, yang terkenal, gitu. Nggak usah sebut salah satu, nanti nggak enak, dia punya muka lebih jelek dari kaki, gitu kan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu ya dong. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah baca dari ayat 13 sampai 15 ini. Dan kita tahu sekarang, hati Tuhan seperti apa. Dia mau apa? Orang berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Berseru kepada Tuhan yang benar. Ini ya, berseru kepada Tuhan yang benar. Bukan sembarangan Tuhan. Dan memahami jalan keselamatan Injil yang benar, sehingga kita di dalam Injil yang benar, kita diselamatkan. Ini utama. Ini kita harus pastikan diri kita dulu. Kita pastikan diri kita ada di posisi di dalam kebenaran.
Kemudian yang kedua, ya, adalah apa? Kalau tidak ada orang beritakan, orang tidak bisa percaya. Ya, orang percaya apa yang dia dengar. Orang mengaminkan apa yang diajarkan kepadanya. Nah, kalau kita tidak pernah mengajarkan kepada orang, dia tidak percaya, dia tidak nangkap. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lumayan jadwal kita tahun ini seminar dan blok kelas. Ya, blok kelas 2 atau 3 kali. Ya. Ada di sini 1 kali, nanti Lebaran, di RBC 1 kali, di Manado 1 kali, di Papua 1 kali. Ini yang sudah fix tanggalnya. Itu blok kelas, belum yang seminar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan kasih kekuatan. Kenapa? Karena banyak orang tinggal di dalam kesalahan, tinggal di dalam kesesatan, karena tidak mendengar yang benar. Kalau tidak mendengar yang benar, bagaimana bisa jadi benar? Enggak bisa jadi benar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, oke, lalu jemaat bisa ambil bagian apa saja? Sebenarnya jemaat bisa ambil bagian hebat sekali. Nomor 1, siapa saja bisa berdoa, betul nggak? Bisa mendukung dalam doa, itu pasti semuanya bisa. Nomor 2, bisa mendukung dana. Nomor 2. Nomor 3, sebenarnya ini yang sangat penting dan bisa membawa banyak jiwa, itu apa tahu nggak? Anda bisa menjadi perangsang. Perangsang orang. Saya mengajarkan kepada banyak orang, perangsang orang. Anda ngomong sama teman kamu, ya, omong sama teman kamu. Sebenarnya kemarin kita ada bahas kapan itu ya. Karena menginjil itu nanti jadi susah. Sebenarnya tidak repot ya. Tidak repot menginjil. Kamu tinggal misalnya di kantor di mana kamu happy, kamu kenal, oh hari ini saya senang sekali ya. Saya belakangan ini saya bahagia. Ini teman kamu teman bala. Apa? Dapat untung banyak ya? Ya. Apa? Dapat pacar ya atau apa? Bukan. Saya mendapatkan kepastian masuk surga. Ini yang membuat saya bahagia. Kau pasti masuk surga, nggak berdosa lagi ya? Bukan, saya masih orang berdosa. Ya. Cuman ada garansi di dalam Alkitab bahwa saya pasti masuk surga karena Yesus sudah menanggung semua dosa saya. Dan dia akan penasaran, akan terus bertanya, terus bertanya, terus bertanya. Kalau Anda sudah tidak bisa jawab, itu tanggung jawab saya. Serahkan. Tetapi sekurang-kurangnya Anda bisa menjadi perangsang. Amin. Ya enggak? Anda bisa enggak? Gitu. Anda nih mau seminar. Saya kan sudah bilang mau seminar, Anda jadi perangsang ya. Supaya orangnya mau ikut seminar, bagaimana caranya? Apa yang Anda mesti omongkan? Nah, ini jemaat mesti paham. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Orang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada Tuhan yang benar. Ya, percaya kepada Injil yang benar. Dan untuk dapatkan Injil yang benar, pengajaran yang benar segala macam, diperlukan orang memberitakannya. Dan itu adalah bagian kita, tanggung jawab kita. Amin. Oke. Tadi guru Injil Hasan Karman yang berdoa untuk firman Tuhan. Guru Injil James Hatalebisi, silakan berdoa untuk firman Tuhan. Boleh kembali mengingatkan kebenaran Tuhan. Betapa pentingnya kami juga selalu menyuarakan kebenaran Injil yang sungguh berdasarkan apa yang Tuhan telah berikan bagi kami lewat kesempatan kebenaran Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan yang telah semangat untuk kami juga boleh memberitakan Injil itu boleh senantiasa kami lakukan dalam Injil kami agar sungguh bukan hanya kami sekedar mendengar akan berita Injil, tetapi berita Injil itu juga boleh menjadi berkat bagi orang lain untuk mendengarkannya dan menjadi percaya iman kepada Yesus Kristus, Allah yang hidup dan yang benar. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami hari ini, ialah firman Tuhan yang sudah mulaikan ini boleh terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami juga mau kembali mewartakannya, mengabarkannya
kepada setiap orang yang kami tahu mereka membutuhkan keselamatan melalui akan setiap berita firman Tuhan yang kami mereka baca kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.